Allahumma salli wa sallim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil asli nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdali khalifatil insaniyah wa ashrafi surati jasmaniyah wa ma'danil asrari rabbaniyah wa khaza'inil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa ratbatil aliyah man indarajatin nabiyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilayh wa salli wa sallim wa barik alaih adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi yub'atsum man afnaita wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah siang hari ini di Masjid Baitur Ridwan kita masih diberikan umur. Semoga Allah jadikan kita selalu hambanya yang selalu bersyukur. Salawat dan salam selalu terlimpah ruahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengawali khutbah Jumat siang hari ini, khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi, umumnya untuk seluruh para jamaah Masjid Baitur Ridwan. Mari kita bersama-sama selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dialog antara seorang guru dan seorang murid yang tak lain adalah Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Malik adalah guru daripada Imam Syafi'i. Ketika itu Imam Malik berkata kepada muridnya Imam Syafi'i, "Hai Syafi'i, kerjakan saja apa yang menjadi kewajiban engkau. Untuk masalah rezeki serahkan seluruhnya kepada Allah." Lalu kemudian Imam Syafi'i sebagai murid berkata kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, seekor burung kalau tidak keluar dari sangkarnya, maka tentunya burung tersebut tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar dari pagi hari dalam perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Mendengar kalimat yang diucapkan oleh muridnya, Imam Malik pun tersenyum dan akhirnya tidak ada titik temu daripada dialog antara murid dengan guru. Sehingga kemudian Imam Syafi'i pamit kepada Imam Malik. Dia pergi dari rumah Imam Malik.
Ketika keluar dari rumah Imam Malik, di tengah jalan Imam Syafi'i mendapati para petani sedang memanen buah anggur. Kemudian Imam Syafi'i berkata kepada para petani, izinkan saya membantu untuk memanen buah anggur tersebut. Maka para petani pun mempersilahkan kepada Imam Syafi'i. Dan setelah membantu memanen buah anggur, Imam Syafi'i mendapatkan imbalan buah anggur yang banyak daripada para petani. Setelah mendapatkan buah anggur yang banyak dari para petani, Imam Syafi'i tidak pulang ke rumahnya, melainkan kembali ke rumah Imam Malik. Seolah-olah ingin berkata kepada Imam Malik bahwa pendapatnya lah yang paling benar dibandingkan gurunya Imam Malik. Ketika sudah sampai di rumah Imam Malik, maka Imam Syafi'i berkata kepada gurunya, wahai guru, pendapatkulah yang benar, bahwa rizki itu harus dicari. Tanpa dicari kita tidak akan pernah mendapatkan rizki tersebut. Buktinya aku keluar dari rumah engkau, ketemu para petani sedang memanen buah anggur. Aku membantu mereka dan aku mendapatkan imbalan buah anggur yang banyak ini. Mendengar kalimat itu, Imam Malik pun tersenyum kepada Imam Syafi'i dan berkata, hai Syafi'i, kamu lihat, dari tadi aku di rumah tidak keluar dari rumah. Aku duduk tidak bangkit dari dudukku. Namun aku berkata kepada Allah, ya Allah, alangkah nikmatnya jikalau siang ini ada orang yang membawakan kepadaku anggur dan aku memakan buah anggur tersebut. Dan ternyata apa yang terjadi? Allah hantarkan engkau datang ke rumahku membawa anggur yang sangat banyak. Sementara aku tidak keluar rumah, aku tidak bekerja, aku tidak mencari rizki, tapi Allah hantarkan buah anggur kepadaku. Artinya apa? Bahwa rizki itu banyak datangnya, banyak pintunya. Yang keliru adalah pola pikir kita yang terlalu sempit memahami mendapatkan rizki tersebut. Kalau yang pertama, bagaimana Imam Malik bertawakal kepada Allah. Rizki tidak mesti dicari, karena Imam Malik begitu yakin dengan keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah makhluk di muka bumi ini melainkan Allah jamin rizkinya. Imam Malik dengan keyakinannya, dengan imannya bahwa dengan duduk di rumah mengaji saja Allah hantarkan rizki tersebut. Bagaimana para nelayan bingung, di atas perahunya ada seekor ulat, dan para nelayan bingung bagaimana ulat tersebut mendapatkan rizki makanan. Sehingga para nelayan memperhatikan ulat tersebut. Ternyata ada banyak burung camar di atas perahu para nelayan itu dan membuang kotoran di atas perahunya. Ternyata para nelayan sadar rizki itu dihantarkan oleh Allah dan ulat itu pun memakan kotoran burung camar. Jikalau kita yakin dengan ketakwaan dan keimanan kita, tidak perlu sebagai seorang yang beriman khawatir masalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i? Jikalau orang malas, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, tentunya orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan rizki yang dia inginkan. Jikalau dia membawa dalam dirinya sifat malas. Dan Imam Syafi'i mencontohkan kepada kita bahwa hidup itu penuh harus dengan usaha. Tanpa usaha rizki tidak diperoleh. Lalu yang ketiga, bagaimana rizki itu bisa diperoleh? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran bahwa rizki tersebut bisa kita peroleh dengan cara membaca istighfar. Dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10, 11 dan 12 Allah berfirman,
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Wallahu a'lam bil muradih, yang artinya faqultu astaghfiru, maka aku pun berkata istaghfiru, beristighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dengan kita membaca istighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah turunkan hujan yang deras dari langit. Wa yumdidkum bi amwal, bahkan dengan kita membaca istighfar Allah tambah harta kita. Wal banin, Allah tambah keturunan kita. Karena sebab apa? Membaca istighfar. Ternyata orang yang suka membaca istighfar, Allah berikan rizki yang begitu banyak. Namun karena keterbatasan ilmu yang kita miliki, seolah-olah istighfar hanya untuk memohon ampun kepada Allah. Padahal istighfar adalah kunci untuk kita mendapatkan rizki yang amat sangat banyak dari Allah. Lalu yang keempat, bahwa rizki bisa kita cari dengan pintu yang keempat adalah pintu sedekah. Dengan bersedekah, orang tidak akan pernah miskin. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bahkan bertambah, selalu bertambah dan terus bertambah. Harta yang disedekahkan tidak akan pernah harta tersebut berkurang, tetapi akan bertambah menjadi rezeki yang berlimpah ruah. Seperti halnya Jumat siang hari ini, ketika kita yakin dengan memasukkan harta kita, uang kita di dalam keropak, kita yakin Allah akan membalas lebih daripada itu semuanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Dan kalimat itu, ayat tersebut mengingatkan kepada kita, jangan pernah menjadi hamba yang pelit, yang perhitungan terhadap masalah rezeki yang kita dapatkan semuanya dari Allah, yang kita keluarkan kembalikan kepada Allah, dan tentunya Allah akan kembalikan pula kepada kita semuanya. Maka insya Allah yang paling berkah adalah rizki yang halal, yang barokah. Semoga yang kita dapatkan adalah rizki yang halal dan barokah. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.